Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sadulur, trader, perjuangan. Hari ini saya coba membedah akan kemanakah gold. Apakah akan ke 2200 atau malah akan ke 1300. Kita coba menggunakan Fibo Cincai untuk tahu perjalanan gold dari awal berapa ini, 51 $58. Apa sebab dia mencapai ke 2063. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ambil Fibo nolnya ada di sini. Kalau saya sebut itu anak istri. Jadi area parkir 2 dan min 2 ini potensi yang akan dia capai itu pertama adalah area RS1, yaitu min 1,8 dan min 1,5. Ini saya rasa terkonfirmasi dengan adanya base di area Fibo 0,5 dan 0,618, dimana yang sering saya sebut ini adalah area 56. Kalau kita ngelihat perjalanan dia dari bawah ke atas, sebenarnya gold itu masih memiliki 2 area lagi di atas yang belum sama sekali didatangi, yaitu area RS2, area RS3. Ini lumayan jauh, 2500, 2700, RS3 nya 3200, 3500. Apa mungkin akan ke sana? Jika kita lihat range dia dari bawah ke atas, dia mencapai pivot, range-nya di kisaran ini. Kita coba pindahkan, itu make sense. Dan area RS ini pun menjadi pivot range-nya. Oke, ini nanti kita bahas belakangan. Lalu bagaimana? Ini kalau kita melihat dari satu sisi, dari wave yang ini, kita coba ambil satu candle, kita coba konfirmasi. Dia tampilnya di sini, itu terkonfirmasi dengan adanya area 56 di sini. Di sini pun ada area 56 sebagai pijakannya. Di sini dia ngebase di area parkir. Dia terbang satu RS1 dia sudah lewati, RS2 pun sudah dia lewati.
dan tibalah dia di RS3. Pada umumnya setelah dia mencapai RS3, area RS3, pada umumnya dia akan kembali ke area parkir. Tapi kelihatannya belum waktunya. Dia akan kembali, pada umumnya dia akan kembali lagi sini. Hanya saja kita bisa lihat untuk konfirmasi dia menuju ke sini itu kita butuhkan dia bisa closing candle di bawah ini. Dan seperti yang kita ketahui sampai hari ini pun tidak ada candle yang closing di bawah 1680. Semua hanya wick. Jadi kelihatannya perjalanannya masih tertunda. So kita coba membedah lagi. Jikalau ini adalah monthly, dengan kita ambil ke bawah, kalau kita misalkan tarik dia sebagai double top, maka yang dia tuju sesungguhnya adalah area parkir. Jikalau dengan catatan dia harus ada candle yang bisa close di bawah ini. Ada sebuah kebiasaan di mana di perjalanan dia menuju ke area parkir, kebiasaannya dia akan selalu wajib lapor. Dia akan selalu wajib lapor. Wajib lapornya itu umumnya adalah di sini, RS2. Jadi kalau misalnya itu potensinya dia seperti ini, setelah itu mungkin dia ke sini. Tapi jikalau dia berhasil close body di atas ini, prapotensinya dia akan kembali lagi menuju ke area RS3. Jikalau dia bisa close body di atas area RS3 ini, maka prapotensinya adalah dia menjadi double bottom. Seperti ini. Dia praposisinya menjadi double bottom. Dia akan naik mencari area RS2 yang dimulai dari gerakan bawah. Atau bisa juga kalau kita anggap ini sebagai cup and handle, pattern cup and handle, maka bisa juga dia akan ke sini. So semua bisa menjadi mungkin.
Kuncinya adalah kemungkinan besar 1800 ini menjadi area bawahnya CRS1. Ini menjadi key level pertama. Key level kedua itu adalah di 1850 185x. Ini menjadi key level kedua jika dia memang nggak mau ke atas. Key level ketiga dia berada di 1882. Jikalau dia memang mau ke atas. Oke. Kita berandai-andai. Lalu bagaimana kita coba mengukur jikalau ini sebuah perjalanan candle. Untuk candle monthly, kita coba ambil satu candle yang merah. Ini sebenarnya tanggung kalau menurut saya. Min satunya kurang dikit, makanya banyak yang terkecoh waktu itu. Banyak orang yang mencoba TP di 1670 tapi nyatanya tidak berhasil dan dia berbalik. Kita coba pindahkan lagi. Jikalau candle ini yang bekerja dengan prepontensi dia mantul di area 1786, maka dan area ini sebagai penentu, jikalau dia mantul maka yang akan dia tuju kemudian nanti itu potensinya itu adalah ini. Bisa ini, bisa juga ini. Oke. Ini di 1787. Ini di 1606. Oke. Coba kita mundur lagi. Jikalau kita asumsikan candle monthly ini dimakan oleh si candle monthly bearishnya, kita ambil dengan body, maka sesungguhnya ini pula yang akan dia tuju, ya kan? Terus bagaimana jikalau candle yang ini dua dimakan, kita coba ambil ini, maka area ini pula yang akan dia tuju nantinya jikalau ini menjadi halangan buat mereka. Maka prapotensinya dia akan ke sini. Kalau dia bisa close body di bawah ini dan dia bisa masuk sini, kalau saya prediksi feeling saya, maka dia mungkin akan seperti ini lalu masuk ke dalam area ini. Dia masuk area 10-12 ya, area 10-12. Ini menjadi area strategis nantinya. Nah, kita bisa lihat di sini kampung yang lumayan cukup kuat ya. Ini jikalau saya coba hapus.
kita coba tarik kembali. Jikalau perjalanan ini, candle ini yang dimulai dari bawah, dia naik ke atas, kita ngambilnya closing body, dia turun ke bawah, masuk ke dalam area internal, dia naik ke atas masuk ke area 56. Sesungguhnya kalau ini candle bisa close di atas ini, maka area pertama yang akan dia tuju itu adalah ini 2250 something. Jikalau tapi sebaliknya, jikalau ini sebagai area internal, dia masuk dan dia hanya sampai mungkin di sini atau hanya mungkin sampai di sini nanti, maka potensi yang akan dia tuju itu adalah ini dan ini 1300. Ini kalau kita bicara monthly. Coba kita bicara weekly. Kenapa dia harus mantul di sini? Pertama, memang dia double top, belum pernah di retest, dan ini potensinya memang lumayan, ya biasalah kalau baru-baru awal tuh tes pertama tuh kenceng biasanya kan. Nah, jikalau kita ambil satu candle di sini, di manakah dia? Kita coba lihat dari satu candle weekly. Dia turun, dia tertahan oleh area 56. Dia turun lagi, dia tertahan di area 56. Dia naik tapi dia tidak menyentuh dia punya Fibo 0 pivotnya. Biasanya terjadi seperti ini, indikasinya dia masih akan melanjut karena dia tertahan di luar area parkir. Oke. 22 itu area parkir. Kemana dia akan mencari min 10 pada umumnya, min 12 juga kurang sedikit. Nah, bisa juga dia akan menuju ke sini, confluence dengan target yang ini, dan ini pun bisa 1567. Di sini pun bisa 13, di sini pun off trip, ini 12, 16. Apa iya gold akan ke sana? Who knows? Nggak ada yang tahu. Kalau tahu, saya udah kaya. Nah, ada pula teknik penarikan lain. Cincai itu bisa, kalau misalnya tidak menggunakan yang ini, kita bisa ambil candle yang bisa close di bawah candle bearish, mungkin ini.
akan mencari min 16. Nah ini min 16. Nah ini agak lebih ya salah 1741, lebihnya banyak sih. Oh mungkin yang ini dia close dengan yang ini. Nah ini agak lebih make sense. Nah, masuk area 16. Kalau dia naik, potensinya dia harus indikasi dia mau naik. Jikalau dia mau naik, ini menjadi sebuah area penting. Area 1824, area 1810. Jikalau dia ingin menuju ke dalam area ini kembali, dia harus bisa close body di atas ini di 1826. Mungkin ini akan menjadi sebuah ciri-ciri gold akan naik. Jika kita coba tarik trend line, ini menjadi sebuah area krusial. Apakah dia bisa masuk kembali ke dalam channelnya atau tidak? Karena jikalau dia tidak berhasil masuk area ini, maka bisa saja berpotensi 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mengejar ini area RS2. Bagaimana dengan range? Coba kita ukur. Asumsi ini dia kesini, kita pindahkan. Dia menuju sini, kita pindahkan. Dia menuju sini. Oke, asumsi lagi jikalau ini sebuah range, kita anggap ini satu wave, maka wave yang berikutnya adalah ini kelihatannya 1600 ini menjadi area lumayan bagus untuk kita mengambil posisi buy. Mungkin bisa range 1600, range 800 kayaknya lumayan oke. Nah jikalau saunya masuk ke dalam area channel ini kembali, kemungkinan besar jikalau ia mau lanjut ke bawah, maka dia butuh pijakan di sini. Jadi ini menjadi area penting untuk diamati, yaitu 1970, 1953. Oke. Seperti yang saya pernah amati sebelumnya, XAU itu kunci gerbang XAU itu adanya di 2070. Kalau dikurangin 110 itu menjadi 1960. Nah, ini kunci gerbangnya 1960. Setelah itu adalah 1850, 185X. Ini menjadi area gerbangnya juga. Setelah itu 174X,
Ini juga area gerbangnya. Setelah itu 15 3x 15 3x, maka ini juga menjadi area gerbangnya. Ada apa dengan 15 3x? Oke. Setelah itu 14 2x, ini juga menjadi area gerbangnya. Setelah itu 13 1x 1x, ini juga menjadi gerbangnya. 12 1x 12.200, ini juga menjadi area gerbangnya. Kalau kita lihat XAU satu candle pin bar, ini sesungguhnya dia baru mencapai ini 56 mantul, satu mantul, sesungguhnya dia baru mencapai 2.8 atau area RS2. Dia sudah kembali ke area internal. Jikalau dia naik di sini dia tertahan, kemungkinan dia akan mengikuti alur cerita bawah, atau mungkin jikalau di sini dia tertahan area 56 ini 18.3 18.29, di sini ada tahanan, kemungkinan dia balik lagi ke bawah. Tapi jikalau dia berhasil tembus ini, bisa jadi dia akan menuju ke sini 211. Tapi kalau kita coba tambahkan levelnya, curiga saya sih 3,8 misal 1,5 minus 4,886. Ada apa di atas? Nah, inilah yang akan dia cari. Jadi area-area yang mesti kita waspadai itu area ini. Mana ini conquest di sini. Area ini juga bisa. Kalau nanti di sini ada ekor, mungkin ekor panjang seperti ini, mungkin bisa kita ambil sell dengan target tuh 1600. Atau di sini pun jikalau ada ekor panjang bisa kita ambil sell dengan target ini. Saya kira itu aja kalau untuk prospek jangka panjang. Sekian dari saya, salam cincai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.